Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Andriansyah dengan NIM 2502010929. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis dengan ide bisnis Gamefold ID, sebuah marketplace digital Steam Key resmi dengan harga yang bisa lebih hemat hingga 50%. Lalu selanjutnya, Gamefold ID ini bergerak di bidang produk digital, tepatnya sebagai reseller stamp key resmi, bukan bajakan. Cara kerjanya, kami membeli key secara bolongan saat momen Steam Sale, bundle resmi seperti Deluxe Edition atau Ultimate Edition, serta lewat kerjasama langsung dengan developer indie. Key tersebut kemudian dijual kembali dengan harga hingga 50% lebih murah dibanding harga normal di Steam Store Indonesia, dan dikirim otomatis lewat Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Target konsumen utamanya adalah mahasiswa dan pelajar gamer PC usia 17-25 tahun yang budgetnya conscious, aktif di media sosial, dan sudah terbiasa belanja di marketplace. Selain itu ada juga segmen sekunder, yaitu gamer casual dan komunitas ekspor kampus. Ada 4 manfaat utama yang kami tawarkan hingga 50% dari harga normal Steam, key yang 100% resmi dan bisa langsung diaktifasi di akun Steam. Pembayaran lokal seperti QRIS, e-wallet, dan transfer tanpa perlu kartu kredit luar negeri. Serta pengiriman otomatis lengkap dengan garansi replace kalau key gagal aktivasi. Lanjut, untuk peluang pasarnya, kenapa saya memilih ide bisnis ini? Mari kita lihat detail datanya. Pada 2025, proyeksi jumlah pemain game di Indonesia diperkirakan mencapai 192,1 juta orang. Nilai pasar industri game Indonesia sendiri di tahun 2023 sudah tumbuh lebih dari 26 triliun dan terus tumbuh. Sementara itu, TikTok Shop dan Tokopedia secara gabungan menguasai 38% pangsa pasar e-commerce Indonesia di tahun 2025. Dari data ini, tentu ada 3 alasan utama kenapa Gamefold ID relevan untuk dijalankan. Yang pertama soal gap harga, karena harga di Steam itu dipatok dalam US dollar, sehingga terasa cukup mahal bagi mahasiswa. Ini membuka celah pasar untuk penawaran yang legal tapi lebih terjangkau. Lalu yang kedua, perilaku belanja digital. Menurut data APJII 2025, mayoritas pengguna internet di Indonesia sudah terbiasa bertransaksi di Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Jadi kebiasaan belanja ini sudah terbentuk dan tinggal kita manfaatkan. Lalu yang ketiga, kepercayaan dan sisi lokal. Reseller key internasional biasanya minim dukungan bahasa Indonesia dan metode pembayaran yang lokal. Nah, celah ini yang coba kami isi lewat Gamefold ID. Untuk alur distribusinya ada 5 tahap. Yang pertama dari produsen konten, yaitu publisher game atau penyedia bundle resmi seperti Deluxe Edition atau Ultimate Edition, dan developer indie mitra. Lalu tahap yang kedua itu ada masuk ke tahap procurement Gamefold ID, di mana kita melakukan pembelian bolongan saat Steam sale atau bundle resmi, sekaligus verifikasi keaslian key. Langkah ketiga, kami listing di marketplace, lalu diunggah ke produk digital di Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop. Lalu ada yang keempat, ada proses pengiriman otomatis, di mana sistem auto deliver mengirim kode key ke chat pembeli begitu pembayaran selesai. Dan untuk terakhir, sampai ke konsumen tinggal redeem key langsung di aplikasi Steam miliknya. Pihak-pihak yang terlibat di sepanjang alur ini cukup banyak, mulai dari publisher atau developer, penyedia bundle digital seperti untuk Steam, tim procurement kami sendiri, 3 marketplace mitra, payment gateway dari masing-masing marketplace, sampai konsumen akhir. Lanjut, distribusi via Tokopedia. Kelebihannya, punya tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi untuk produk digital. Lalu fitur proteksi pembeli dari sistem rating yang jelas, serta basis pengguna cukup besar di kota-kota tier 2 dan 3. Ini yang membuat kami memilih Tokopedia, reputasinya cukup kuat untuk produk digital dan voucher. Basis penggunanya loyal di luar Pulau Jawa, dan ada fitur Tokopedia Care yang menambah rasa aman bagi pembeli. Tentu cara kerjanya, kita membuka toko resmi bernama Gamefold ID Official dengan kategori voucher dan top up game. Setiap key diunggah sebagai varian produk digital yang otomatis terkirim ke kolom chat setelah pembayaran dikonfirmasi.
Kami juga memanfaatkan fitur Tokopedia Ads dan Power Merchant supaya lebih mudah ditemukan saat orang mencari Steam Key murah. Namun, ada juga beberapa kekurangannya. Pangsa pasar Tokopedia terus tergerus oleh Shopee dan TikTok Shop. Biaya admin dan iklan relatif bersaing kuat, dan trafik organik cenderung lebih rendah dibanding dua kanal lainnya. Selanjutnya, via Shopee, kelebihannya ini punya pangsa trafik dan pangsa pasar terbesar di Indonesia, sekitar 54%. Fitur live e-commerce-nya juga sangat mendukung untuk edukasi produk digital. Ditambah ekosistem promonya kuat, mulai dari flash sale, koin, sampai gratis ongkir. Alasan kami memilih Shopee ya karena dominasinya ini, plus fitur live streaming yang cocok banget untuk pendemoan produk digital seperti Key-Game. Untuk cara distribusinya, kami membuka toko Gamefold ID Official Shop di kategori voucher game, lalu memanfaatkan fitur Shopee Live untuk sesi rutin bedah diskon game mingguan. Program gratis, ongkir, dan flash sale digital kami gunakan untuk mendorong pembelian impulsif, terutama untuk key katalog. Kami juga menggandeng micro influencer gaming lewat Shopee Affiliate Program untuk menyebarkan link produk. Meski begitu, ada tantangannya juga. Persaingan penjual di Shopee sangat padat sehingga biaya iklan cenderung naik. Ketergantungan pada algoritma dan promo platform cukup tinggi, dan margin bisa tertekan karena sering terlalu ikut flash sale. Lalu selanjutnya itu TikTok Shop. Kelebihannya ini punya pertumbuhan pengguna dan pangsa pasar tercepat. Formatnya yang berbasis video atau live sangat cocok untuk konten gaming. Dan biaya akuisisi awal relatif lebih rendah lewat konten organik. Kami memilih kanal ini karena pertumbuhannya pesat. Kalau digabung dengan Tokopedia, menguasai 38% pasar dan sangat efektif menjangkau segmen muda lewat video pendek dari live shopping. Tentu cara kerjanya itu kita membuat konten short video dengan tema seperti berapa harga game ini di Steam versus Gamefold ID yang diarahkan langsung ke keranjang kuning. Ada juga live shopping mingguan yang menampilkan gameplay singkat sekaligus pembuka sesi flash deal key. Kami juga berkolaborasi dengan kreator dan afiliat lokal gaming untuk memperluas jangkauan secara organik. Tentu ada kekurangannya, algoritma kontennya sangat cepat berubah sehingga butuh konsistensi produksi konten. Basis kepercayaan transaksinya masih berkembang dibanding Shopee, dan kami cukup bergantung pada kreator atau affiliate untuk mendapatkan jangkauan yang optimal. Kita bandingkan saluran distribusi ini. Shopee memegang pangsa pasar 54% dengan trafik terbesar di live e-commerce yang kuat, tapi kompetensi serta biaya iklannya tinggi. TikTok Shop punya pangsa pasar sekitar 11% yang naik pesat dengan konten video yang sangat relevan untuk gamer muda. Meski trust transaksinya masih berkembang, sementara Tokopedia berada di sekitar 9,6%, unggul dari sisi kepercayaan untuk produk digital, tapi trafik organiknya menurun. Dengan ini kami memilih kombinasi ketiga saluran ini untuk diverifikasi risiko dan jangkauan. Shopee dan TikTok Shop bersama-sama menguasai 92% GMV e-commerce Indonesia. Menurut data Momentum Works 2026, Tokopedia tetap menjaga segmen pembeli yang mengutamakan kepercayaan transaksi digital. Dengan berjualan di ketiganya, kami bisa memaksimalkan visibilitas produk tanpa terlalu bergantung pada satu algoritma platform saja. Untuk metodologi riset penerimaan produknya, pertama kita menggunakan kuesioner online yang disebar lewat Google Form kepada mahasiswa di 15 kampus pada Agustus 2026 berisi 12 pertanyaan tertutup dan terbuka. Kedua, wawancara mendalam pada 10 responden terpilih untuk menggali alasan minat atau keraguan mereka secara kualitatif. Lalu jumlah respondennya ini ada 120 mahasiswa aktif berusia 18 sampai 25 tahun yang menggunakan PC atau laptop untuk bermain game. Saya juga melengkapi riset ini dengan data sekunder dari APJII, Momentum Works, dan Jakpat sebagai pembanding. Riset ini dilaksanakan dari 1 sampai 10 Agustus 2026. Untuk respondennya, komposisi 6-nya ada 68% laki-laki dan 32% perempuan.
Dari sisi kepemilikan perangkat dan kebiasaan, 74% responden ini sudah punya PC atau laptop gaming. 58% pernah membeli di GameStream dan 89% terbiasa belanja rutin di marketplace. Untuk pengeluaran game per bulan, 42% mengeluarkan kurang dari 100.000, 39% di kisaran 100.000 sampai 300.000, dan 19% di atas 300.000 rupiah. Jadi kalau kita simpulkan, mayoritas responden ini sudah memiliki perangkat untuk gaming dan 58% pernah membeli game SIM secara langsung. Ditambah lagi 89% sudah terbiasa belanja rutin di marketplace. Ini menunjukkan kesiapan perilaku digital yang tinggi terhadap model bisnis Gamefold ID yang memang sepenuhnya berjalan lewat e-commerce. Lalu untuk hasil dari risetnya, 82 responden ini menyatakan tertarik atau bahkan sangat tertarik untuk membeli Steam. Oke, resmi diskon melalui marketplace. Yang menyatakan netral atau ragu sebanyak 15%, dan yang tidak tertarik sama sekali hanya 3%. Angka 3% tidak tertarik ini kecil sekali, jadi bisa dibilang ini validasi awal yang cukup kuat terhadap kebutuhan pasar. Kalau kita kaitkan dengan hasil wawancara yang tinggi, minat ini sejalan dengan keluhan responden bahwa harga Steam masih dalam US dollar sehingga terasa mahal untuk kantong mahasiswa. Sementara skema diskon hingga 50% dinilai realistis dan menarik, asalkan keasliannya terjamin. Lalu selanjutnya untuk preferensi platform belanja, ini 46% responden memilih Shopee, 33% memilih TikTok Shop, dan 21% memilih Tokopedia. Ini selaras dengan data pangsa pasar nasional dari Momentum Works 2026 yang menempatkan Shopee dan TikTok Shop sebagai dua kanal terbesar. Sementara untuk ketersediaan membeli per bulan mayoritas yaitu 57% siap membeli 1-3 key per bulan di rentang harga 25.000 sampai 75.000. Ada 24% yang siap membeli 4-6 key per bulan di kisaran 100.000 sampai 150.000. Dan 19% sisanya masih belum pasti, tergantung ada promo atau tidak. Data ini sejalan dengan strategi kami untuk melakukan bundling katalog game lama dengan harga yang terjangkau. Untuk yang tertarik, yaitu 82% responden, ada 3 alasan utama. Yang pertama, harga lebih terjangkau. Inilah alasan paling dominan karena potongan hingga 50% sangat terasa bagi mahasiswa maupun karyawan yang budgetnya terbatas. Lalu kedua, kemudahan pembayaran lokal di mana QRIS dan e-wallet dianggap lebih praktis dibanding kartu kredit atau PayPal untuk beli langsung di Steam. Ketiga, kepercayaan pada garansi marketplace karena fitur proteksi pembeli di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dianggap mengurangi resiko penipuan. Sementara untuk yang ragu atau tidak tertarik sebanyak 18%, alasannya juga ada 3. Yang pertama, kekhawatiran soal keaslian key ini. Kebanyakan karena trauma dari pengalaman membeli akun atau voucher ilegal sebelumnya. Yang kedua, belum pengenal brand Gamefold ID karena sebagai produk baru, kepercayaan awal memang masih perlu dibangun lewat bukti sosial dan ulasan. Ketiga, juga ada yang memilih langsung di Steam karena merasa lebih aman bertransaksi dari platform resmi meski harganya yang lebih mahal. Selanjutnya, untuk memperjelas siapa target audience kami, saya buat satu persona bernama Aji Wicaksono, usia 23 tahun, seorang karyawan swasta yang juga gamer PC casual. Secara demografis, target kami berusia 17-25 tahun, mencakup pelajar SMA akhir dan mahasiswa dengan ekonomi menengah tersebar di seluruh Indonesia. Kebutuhan mereka adalah ingin bermain game populer tanpa menguras uang saku bulanan. Dari sisi perilaku, mereka aktif di TikTok dan Instagram, serta biasa mengecek harga di beberapa marketplace sebelum membeli. Pemicu pembeliannya biasanya karena melihat video singkat perbandingan harga Steam versus Gamefold ID dari kreator yang mereka ikuti. Secara psikografis, mereka gemar gaming PC, aktif media sosial, sensitif terhadap harga, dan suka berburu promo atau diskon. Perilaku belanjanya pun sudah terbiasa dengan transaksi digital, percaya pada marketplace besar, dan cukup dipengaruhi ulasan serta rekomendasi dari kreator. Lalu ada pun customer journey map-nya. Yang pertama, data awareness.
Calon konsumen melihat video pendek di TikTok atau Reels yang berisi perbandingan harga Steam versus Gamefold ID. Lanjut ke tahap Pinterest, mereka mulai follow akun Instagram atau TikTok Gamefold ID, mengecek katalog game dan testimoni di kolom komentar. Masuk ke tahap consideration, mereka membandingkan harga dari dan ulasan toko di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Kemudian tahap purchase, mereka memiliki sesuai budget, membayar lewat QRIS atau e-wallet, dan menerima key secara otomatis. Terakhir, tahap retention, mereka bergabung ke broadcast WhatsApp atau komunitas untuk mendapatkan info promo dan poin loyalitas. Selanjutnya, untuk strategi digital marketing, kami menggunakan 4 kanal utama, yaitu Instagram, menyasar mahasiswa dan pelajar yang visual oriented dengan konten berupa feed katalog game dan harga. Reels perbandingan harga serta giveaway key mingguan dijalankan lewat konten organik. Lalu ada TikTok yang menyasar ke Gen Z pengguna berat short video dengan konten seperti video berapa harga game ini, live shopping flash deal, dan challenge komunitas. Lalu ketiga di YouTube menyasar game yang mencari ulasan mendalam dengan konten tutorial redeem key, review game diskon, dan testimoni pembelian dijalankan lewat konten organik channel dan kerjasama dengan YouTuber gaming skala kecil. Lalu ada WhatsApp, ditujukan untuk retensi pelanggan existing, berisi broadcast promo flash sale, notifikasi restock katalog, dan layanan tanya jawab. Lalu ada selain media sosial, kami juga menjalankan iklan marketplace seperti Shopee Ads, TikTok Ads, dan Tokopedia Ads, menyasar pencari kata kunci seperti Steam King murah atau top up game PC. Pesannya fokus menunjukkan perbandingan harga dan garansi keaslian di thumbnail iklan. Dalam bentuk search ads, rekomendasi produksi otomatis dengan anggaran harian yang bertahap sesuai performa. Kami juga membangun website dan blog SEO, menyasar pencari organik di Google seperti cara beli Steam Key murah dan aman. Kontennya berupa artikel harga edukasi, daftar diskon mingguan, panduan redeem key, dan fact and answer question keamanan transaksi. Website ini berfungsi sebagai landing page resmi, semacam pusat kepercayaan yang menautkan ke ketiga toko marketplace, dan dioptimalkan SEO supaya mudah ditemukan tanpa perlu biaya iklan berulang. Adapun strategi promosi offline, yang pertama di booth kampus dan event mahasiswa saat expo kampus atau orientasi mahasiswa baru, lengkap dengan demo katalog dan QR code menunjukkan toko marketplace. Kedua, sponsorship di turnamen e-sport kampus, menjadi sponsor mini turnamen. Lalu yang ketiga ada kerjasama ke komunitas gaming. Dan keempat ada merchandise ber-QR code, membagikan stiker atau gantungan kunci gratis berisi QR code promo di acara kampus untuk mengarahkan konversi ke marketplace. Dengan peta di sisi kompetitor ada 3 jenis pemain di pasar ini adalah reseller key global yang fokus pada key game PC lintas platform. Kekuatannya di harga sangat murah dan katalog luas, tapi kelemahannya minim dukungan bahasa dan pembayaran lokal, sehingga rawan dianggap kurang percaya. Situs top up game yang fokus pada mobile, kekuatan brandnya sudah dikenal di luas di Indonesia, tapi mereka belum fokus melayani segmen PC atau Steam secara khusus. Pembelian langsung di Steam Store sebagai distribusi resmi dari developer ini paling terpercaya dan aman. Tapi harganya dalam US dollar terasa mahal dan tidak ada opsi diskon lokal. Disinilah diferensiasi utama Gamefold ID. Kita memposisikan diri sebagai jembatan terpercaya antara harga terjangkau, ala reseller global, dan keamanan transaksi lokal. Jadi key-nya resmi, pembayarannya lokal, dan ada garansi marketplace, dan kami fokus khusus melayani komunitas gamer PC Indonesia. Selanjutnya, kekuatan terakhir sebelum kesimpulan saya rangkum dalam analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, kami punya model harga hemat yang sudah tervalidasi riset dengan 82% minat beli. Diverifikasi 3 kanal distribusi yang terbesar di Indonesia. Dan key resmi bergaransi yang jadi nilai jual pembeda dari reseller ilegal. Dari sisi kelemahan, kami masih brand baru yang belum punya reputasi dan basis ulasan stok kami cukup bergantung pada momentum sell atau bangga resmi.
dan margin bisa tertekan kalau sering ikut promo platform. Dari sisi peluang, basis gamer Indonesia sangat besar, lebih dari 192 juta dan terus tumbuh. Live e-commerce dan video pendek makin diminati Gen Z, dan adanya potensi ekspansi ke key platform lain seperti Epic, EA, atau PlayStation. Dan dari sisi ancaman, ada perspektif negatif publik terhadap game murah akibat kasus reseller ilegal sebelumnya. Kemungkinan perubahan kebijakan lisensi atau regional dari publisher, serta persaingan harga dari pemain reseller global. Simpulannya itu hasil analisis diskusi, riset konsumen, dan strategi promosi yang sudah saya paparkan. Gamefold ID memiliki potensi kuat untuk diterima pasar. Ini didukung oleh minat beli sebesar 82%, ukuran pasar gaming Indonesia yang besar, serta kesiapan perilaku belanja digital konsumen di 3 marketplace utama. Adapun 3 rekomendasi yang bisa dijalankan, pertama memperkuat program evaluasi dan kreator mikro, kedua membangun sistem loyalitas dan bundling, yang ketiga memperkuat bukti sosial di awal peluncuran. Itu saja untuk presentasi tugas UAS pengantar bisnis saya dengan ide bisnis Gamefold ID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.